Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari Senin. Selamat datang dengan pembelajaran jam ketiga ini. Kita belajar tentang seni budaya. Materi yang akan kita sajikan akan Ibu berikan sekarang. Disimak baik-baik ya. Pola dan teknik ragam hias, dan PLH-nya adalah bagaimana menangani sampah. Pola ragam hias, lanjutan dari materi kemarin, bahwa bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang berulang. Itu kata kuncinya ya. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Jadi yang dibahas pertama ini bagaimanakah mengolah bentuk ragam hias geometris dengan susunan yang monoton itu dapat menarik. Ada yang pertama itu dengan bentuknya dibuat teratur, dan yang kedua tidak beraturan tapi ada unsur seninya. Nah, ini adalah bentuk pola ragam hias yang beraturan seperti yang di atas ini ya, disusun sedemikian rupa setiap bidangnya. Dan yang kedua adalah pola ragam hias yang tidak beraturan, tetapi urutannya itu berkesinambungan dan ada unsur seninya. Bisa membedakan ya dua ini. Sekarang teknik menggambar ragam hias. Ada gambarnya harus bervariatif. Ingat bahwa ada 4 bentukan ragam hias, yaitu flora, fauna, bentuk manusia, dan bentuk geometris. Nah, gambar-gambar ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah perhatikan pola dari bentuk ragam hiasnya yang akan digambar. Kemudian tentukan alat dan media gambarnya. Menggambar dengan media kain, dengan menggambar dengan media kertas itu tidak sama. Ada ornamen-ornamen dan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambarnya yang akan dibuat. Dengan ukuran media tertentu, maka bagian dalam pola gambarnya itu harus bisa menyesuaikan, sehingga akan terjalin keseimbangan dan keberagamannya itu jadi sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, buat coretan-coretan kecil, tipis, namanya adalah sketsa. Sebelum bentukan itu dijelaskan dengan ukuran yang lebih tebal. Kemudian buat bentuk yang sama, biar biasanya kita namakan diciplak ya pada bidang yang lain, sehingga memenuhi bagian dasar dari media gambar tersebut. Kalau memang sudah yakin, maka warnai gambar sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah bentuk konsep ragam hias beraturan. Ini coba dilihat secara mendalam. Ini diambil distilasi dari bentuk apa? Ragam hias apa tadi? Nah, terus bagaimanakah langkah-langkah pembuatannya? Bagaimanakah pola penempatan motifnya? Nah, itu yang nantinya akan menjadi tugas keterampilan KI 4. Ibu minta kalian mengumpulkannya. Menggambar ragam hias flora. Ragam hias flora berarti tumbuhan. Tumbuhan ini bisa satu pola saja, ada pula bentuknya itu
satu pola tapi diulang-ulang kali. Ingat bahwa menggambar ragam hias itu adalah bentuk satu pola yang diulang-ulang kali sehingga memenuhi media gambar tersebut. Contohnya adalah apabila ada satu daun tunggal ini, ya, kemudian diciplak, disketsa, kemudian digambar lagi, diciplak, baru kemudian seluruh polanya digambar. Tapi itu semua tidak tidak begitu saja. Ini memerlukan imajinasi dan kreativitas, ya. Kalau fauna, sama halnya dengan flora. Jenis fauna itu biasa diambil dari objek ragam hias yang biasa sering dipakai itu biasanya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ini biasa ada di media gambar yang sering kita lihat. Ada beberapa tahapan untuk menggambar fauna. Yang pertama adalah jenis fauna yang akan digambar itu harus ditentukan dulu. Buat polanya, kemudian setelah itu tempatkan pada media gambar, hasilnya itu apabila sempurna baru bisa diwarnai sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah contoh menstilasi dari satu bentukan dasar sketsa, kemudian dipercantik dengan unsur-unsur tambahan. Kalau misalnya sudah yakin dan ada hiasannya, baru bisa diwarnai. Yang ketiga adalah menggambar ragam hias geometris. Tadi sudah kita bahas sekilas ya, tentang bentuk-bentuk geometris, misalnya segitiga, segi empat, dan lingkaran. Penggunaan motif geometris ini dapat dijumpai di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini yang sering menggunakan bentuk-bentuk ragam hias geometris. Bukan tidak mungkin daerah-daerah yang lain juga menerapkan, tapi kebanyakan daerah-daerah di Indonesia seperti yang Ibu sebutkan tadi, itu menggunakan bentuk-bentuk ragam hias geometris. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau mau membuat ragam hias, tentukan satu pola dulu, baru kemudian jiplak. Nah, ini namanya menjiplak, karena hasilnya sama. Kemudian bentuknya dipercantik dengan tambahan-tambahan ornamen. Kalau misalnya sudah yakin, baru diberi warna. Jadi unsurnya kalau sudah diberi warna tidak kaku karena ada mempercantiknya bahan unsur itu adalah pewarnaan yang sesuai. Yang keempat, menggambar ragam hias manusia. Nah, ini mungkin rumit ya. Bahan dasarnya biasanya kayu, biasanya unsur-unsur memang dari kayu dan bentuknya jarang yang dilukis, biasanya diukir. Nah, banyak daerah yang biasa menggunakan ragam hias manusia itu ada di Pulau Jawa, Bali, dan Papua. Bu, apakah ada yang dilukis? Bisa, batik kan seperti contoh kemarin ada yang motifnya ragam hias manusia kan? Nah, figuratif kemarin istilahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ragam hias yang unsurnya manusia. Ini berasal dari Papua. Ganteng-ganteng ya. Nah, ini adalah materi pembelajaran, kita harus mereview kembali, merefleksi bahwa menggambar ragam hias, flora, fauna, geometris, dan manusia itu memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman budaya, rupa, dan kearifan lokal tentang kehidupan manusia penggunanya. Keragaman bentuk ragam hias ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Dan jadi trademark bahwa batik itu seluruh negara tahu itu berasal dari Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa kita sudah mengeksplor flora, fauna, geometris, dan bentuk manusia dan diakui oleh negara lain. Jadi kalau ada negara yang mengaku-ngaku batik ini berasal dari daerah saya, seperti negara tetangga kemarin, sangat sibuk sekali menunjukkan bahwa batik itu asalnya dari negaranya, Indonesia tidak mau kalah karena memang asal akar budaya membuat batik dan seni ukir yang ada unsur-unsurnya dengan
kebiasaan manusia itu Indonesia yang pertama kali gitu ya. Jadi kalian patut berbangga, inilah Indonesia, inilah budayanya dan inilah kearifan negara kita mengelola budaya itu sesuai dengan keinginan kita. Baik, lanjut. Sekarang tentang pendidikan lingkungan hidup. Kemarin terakhir bahasan kita tentang tempat pembuangan akhir sampah yang disebut dengan landfill, berarti dia harus tembus air sehingga tidak merembes ke tanah. Ya, sekarang ada juga insinerator. Apa itu insinerator? Insinerator adalah perangkat pembakaran sampah yang efisien dan bisa mengurangi polusi udara. Insinerator yang baik memiliki sistem penangkal pencemar udara di cerobongnya, walaupun tetap menyebabkan pencemaran udara dan sanggup mengurangi volume sampah hingga 80% seusia dibakar. Jadi penanganan sampah selain digunakan untuk hal-hal yang lain, salah satunya untuk mengurangi itu adalah dengan membakar alatnya, namanya adalah insinerator. Ya, nah ada beberapa prinsip dalam menangani sampah yang ramah lingkungan yang kita kenal dengan 4R. Replace atau mengganti, reduce atau mengurangi, reuse atau memakai lagi, dan recycle atau mendaur ulang. Kita bahas satu persatu ya. Replace atau mengganti dengan barang ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya kita ke pasar, kemudian pedagangnya memberikan pembungkus dari kantong kresek, sekarang ini kalau kita sudah cinta lingkungan, kita harus sudah menidakkan, jangan menggunakan pembungkus dari plastik. Kalian yang harus membawa keranjang sendiri sehingga di rumah kalian akan terkurangi sampah plastik, ya. Dan lagi minta kalau misalnya memang bisa pembungkusnya yang ramah lingkungan, sehingga ketika kalian buang di rumah, kalian tidak harus mengolah lebih lanjut. Nah, itu adalah penanganan sampah secara replace, ganti dengan barang ramah lingkungan. Yang kedua, reduce atau kurangi sampah, tidak digunakan lagi, reduce, yaitu usaha untuk mengurangi sampah dalam kegiatan sehari-hari seperti membawa tas belanja sendiri, kemudian membeli kemasan yang isi ulangnya itu dapat dipakai kembali, ya. Ketika dibuang itu ramah lingkungan. Kemudian membeli susu, makanan kering, deterjen itu harus dalam paket yang besar sehingga lama habisnya. Ketika volume sampah itu bisa dikurangi, maka kita akan bisa berlega bahwa salah satu keluarga kita itu mengurangi sampah sepersekian saja dari sampah pada umumnya. Nah, ini adalah pemikiran mengurangi sampah atau reduce. Yang ketiga, reuse. Use itu di UC itu digunakan ya, reuse. Gunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai. Bagaimana? Kalau kalian kreatif, manfaatkan botol-botol bekas untuk wadah, tempat-tempat bekas plastik untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya membungkus barang-barang kalian yang diolah sedemikian rupa sehingga itu bermanfaat. Kemudian manfaatkan pakaian atau kain-kain bekas untuk kerajinan tangan, pembersih, atau lap, atau untuk keset, dan selanjutnya itu berarti usaha untuk mengolah sampah supaya berguna untuk kita. Jadi tidak semuanya dibuang. Yang keempat, recycle, mendaur ulang sampah. Karena sampah itu sangat susah untuk dikendalikan, maka perlu ada teknologi dan penanganan sampah. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, mengumpulkan kertas, majalah, surat kabar untuk didaur ulang, dibuat bubur, kemudian dicetak, jadilah dia kertas daur ulang yang bisa dimanfaatkan untuk souvenir, untuk melukis kembali, untuk papan nama, dan seterusnya.
Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mengumpulkan sisa-sisa kaleng atau botol gelas yang bisa didaur ulang. Kalian bisa mencari materinya, jangan membiasakan membuang sisa-sisa botol gelas yang berasal dari plastik itu begitu saja ke lingkungan, tapi coba diolah dulu. Siapa tahu itu bermanfaat, kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih dan dilirik orang, gitu ya. Yang ketiga, menggunakan berbagai produk kertas maupun barang hasil daur ulang. Nah, ini adalah salah satu usaha dari pemerintah ya supaya memberdayakan manusia tentang sampah. Kayaknya materinya sudah hari ini seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa beraktivitas mengerjakan tugas. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.